Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana panik kembali terjadi ketika tanda-tanda keberadaan Sky dan Star tak terlihat. Seluruh gedung hotel dan halaman sudah disisir. Hampir 30 menit mencari, namun mereka tak juga menemukan. Saat ini seluruh keluarga Askara sudah berada di ruang kendali untuk memeriksa ruang CCTV. Sementara anak-anak sudah dipulangkan lebih dulu ke mansion keluarga Askara. Kecuali Kai dan Dennis yang menolak untuk pulang sebelum mengetahui keberadaan adik sepupunya. Hana diserang kurang dari 1 jam lalu, sekitar pukul 02.30, ucap Evan menatap serius beberapa layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari setiap sudut hotel. Petugas yang sedang bekerja memutar rekaman sesuai dengan waktu yang diberitahukan Evan, hingga tampak keadaan ketika Hana dan anak-anak akan memotong kue. Semua menegang menatap layar monitor ketika menayangkan detik-detik Hana diserang. "Evan, Hana, kalian yakin tidak mengenal wanita itu?" tanya Zian menatap mereka bergantian. "Tidak, Kak. Aku dan Hana belum pernah melihat wanita itu sebelumnya," jawab Evan seraya mengusap lengan Hana demi menenangkannya. "Tenanglah, kita pasti akan menemukan anak-anak." Mereka kembali terfokus pada rekaman dan meneliti setiap sudut. Saat Hana diserang, Sky dan Star masih ada di dekat mereka. Lalu wanita itu dibawa keluar oleh petugas keamanan. Botak juga ikut bersama mereka keluar, ucap Zian menjelaskan kejadian dalam rekaman itu. "Coba perbesar gambar di bagian F9. Zian menunjuk rekaman yang tampak dari sudut lain, di mana Sky dan Star masih terlihat, tetapi tak ada yang memperhatikan karena semua orang sibuk berkerumun di dekat Hana. Hingga seorang wanita dewasa menghampiri mereka, semua pandangan tertuju hanya di satu layar. Suasana semakin tegang, ada pula yang sudah menangis. Wanita misterius itu mengobrol beberapa saat dengan Sky dan Star sebelum membawa mereka keluar dari ballroom dan meninggalkan gedung hotel melalui pintu belakang. "Coba zoom wajahnya dari rekaman di pintu masuk," pinta Zian lagi. Petugas di ruang kendali memperbesar rekaman CCTV dari berbagai sudut. Namun wajah wanita itu tidak tampak jelas karena menggunakan masker untuk menutup wajahnya. Evan dan Rafli pun saling melempar pandangan. "Apa jangan-jangan itu Cleo? Hana bilang melihat seseorang mirip Cleo menggunakan gaun hitam. Dan wanita yang membawa anak-anak menggunakan pakaian hitam." Tangan Evan mengepal menahan amarah ketika rekaman dengan jelas menampilkan wanita itu membawa Sky dan Star menaiki sebuah mobil dan tak ada satupun petugas yang berjaga. "Siapa Cleo?" tanya Zian penasaran sembari meraih selembar kertas dan mencatat nomor plat mobil yang tertera pada rekaman. "Dia saudara tirinya Hana, Kak." Evan semakin frustasi dan penuh sesal. "Brengsek, seharusnya aku memerintahkan Osman membunuhnya saat itu." "Apa maksudmu, Evan?" sentak Fahri mendengar umpatan adiknya. "Kalian terlibat masalah apa dengannya?" "Ceritanya panjang, Kak. Aku tidak bisa jelaskan semua sekarang. Yang pasti, Cleo pernah mau mencelakai Hana dan anak-anakku." Baik Zian, Fahri, Rafli, dan lainnya terkejut. Pada saat yang sama, Botak masuk ke ruang kendali setelah kembali dari kantor polisi. "Bos, wanita tadi mengakui hanya dibayar seorang wanita untuk melakukannya. Dia mengaku tidak mengenal Nona Hana ataupun keluarga Askara. Dia juga tidak mengenal wanita yang membayarnya dan baru bertemu semalam." "Kurang ajar, berarti penyerangan tadi hanya sebuah pengalihan."
ujar Zian. Kali ini kemarahan tersirat jelas di wajahnya. Botak, ini nomor plat mobil yang digunakan wanita itu. Selidiki siapa pemiliknya. Libatkan orang sebanyak yang kalian bisa untuk mencari Sky dan Star. Lakukan pemeriksaan di semua perbatasan kota, bandara, pelabuhan, stasiun. Perketat penjagaan di semua sisi dan periksa semua mobil yang melintas. Lakukan sekarang juga. Baik, bos. Dan Osman, minta orang-orangmu mencari tahu pembelian tiket pesawat dari Turki ke Indonesia. Kirim semua datanya padaku. Tambah Evan. Baik, Tuan. Sementara Hana sudah lemas di sana dan tak memiliki daya bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sangat pucat sekarang. Sky, Star, lirih Hana menjatuhkan air mata. Evan memeluknya dan menyandarkan di bahunya, namun Hana tidak kuat lagi. Kesadarannya mulai menurun dan semua gelap dalam pandangannya. Hana, bangun! Kelopak mata Hana mulai terbuka perlahan. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah suasana kamar yang sudah dihias seindah mungkin. Bola matanya kembali berair menatap bunga-bunga yang bertabur di lantai. Seharusnya malam ini menjadi malam paling indah baginya, namun justru menjadi hari yang sangat menyedihkan dengan hilangnya Sky dan Star. Kau sudah bangun? Kakak iparnya masuk dengan membawa makanan. Hana menatapnya penuh harap. Kak Naya, apa sudah ada kabar tentang anak-anakku? Apa mereka sudah menemukannya? Naya meletakkan nampan ke atas meja. Ia memeluk Hana yang mulai menangis lagi. Mereka masih mencarinya. Evan juga sudah melapor polisi. Semoga mereka segera ditemukan. Sekarang makanlah dulu. Bagaimana aku bisa makan, Kak? Sementara aku tidak tahu di mana dan bagaimana anak-anakku. Tenanglah, Hana. Orang-orang Kia sudah bergerak. Mereka pasti menemukannya. Hana menyibak selimut dan menurunkan kakinya ke lantai. Namun Naya menghalangi. Kau mau kemana? Aku mau mencari mereka, Kak. Jangan, Hana. Suamiku meminta kita semua tetap di rumah. Lagi pula keluar rumah di saat sekarang cukup berbahaya. Ancaman bisa datang kapan saja. Tapi aku tidak bisa diam saja, sementara anak-anakku dalam bahaya di luar sana. Tolong mengerti aku, Kak. Hana beranjak pergi, namun baru 3 langkah tubuhnya sudah lunglai. Naya menahannya dan membantunya untuk duduk kembali. Lihat kan, kau masih sangat lemah. Lebih baik kita di rumah menunggu kabar. Sementara itu sedang dilakukan pemeriksaan di mana-mana. Kepolisian bekerja sama dengan pegawai Kia Group mencari keberadaan Star dan Sky. Dalam hitungan jam, berita tentang hilangnya sepasang anak kembar itu sudah tersebar di seluruh pelosok negeri. Keluarga Askara juga membuat pengumuman siapapun yang dapat memberi informasi keberadaan anak-anak akan diberi imbalan yang besar. Evan dan saudara-saudaranya saling berpencar mencari. Kini Evan sedang berada di bandara untuk melihat jalannya pemeriksaan. Kepolisian dan pengawal Kia memeriksa di berbagai sudut. Tuan, panggil Osman yang baru keluar dari sebuah ruangan. Kau ada informasi apa? Ini data penumpang dari Turki ke Indonesia sejak sebulan terakhir. Osman memberikan sebuah map ke tangan tuannya. Evan meraihnya dengan tergesa. Apa ada sesuatu yang mencurigakan? Saya menemukan nama Cleo Ferdusi, tercatat sebagai salah satu penumpang dari Istanbul tujuan Jakarta 8 hari lalu. Datanya ada di halaman 10. Evan menatap Osman penuh tanya karena setahunya Cleo menggunakan nama belakang yang sama dengan Hana. Cleo Ferdusi. Orang kita di Istanbul sudah menyelidikinya. Nama asli Cleo Cabrera adalah Cleo Ferdusi.
nama belakang dari ayah kandungnya. Evan meremas map yang diberikan Osman. Dengan marah yang tertahan, kini ia yakin Cleo-lah yang menculik anak-anaknya. Sudah pasti dia yang menculik anak-anakku. Sekarang periksa data pengunjung semua hotel dan penginapan yang ada di kota ini. Jangan sampai ada yang lolos satupun. Baik, Tuan. Ah! Teriakan seorang wanita menggema setelah melihat tayangan di TV. Ia melempar gelas minuman di tangannya hingga pecahannya berhamburan. Bagaimana ini? Sekarang aku tidak bisa kemana-mana. Mereka melakukan pemeriksaan di setiap sudut jalan. Cleo menjambak rambutnya sendiri. Pandangannya lalu berpindah pada dua bocah kecil yang saling memeluk dengan ketakutan di sudut ruangan. Mami, Dedi, lirih Star dan Sky dengan suara gemetaran. Berhenti menangis atau aku akan mengurung kalian di kamar mandi. Namun ancaman itu tak membuat tangis itu terhenti. Justru Star semakin kencang menangis.